Bab 641 Kebangkitan Iblis 2. Nama, Pencuri Abadi Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Di bawah kegelapan total, menghadap spiral hitam mistis, mata vertikal, S merasakan pikirannya bergoyang saat rasa kekosongan yang luar biasa menyelimutinya. Namun, itu hanya berlangsung selama sepersekian detik sebelum mata vertikal itu tiba-tiba menghilang, dan saat berikutnya, kegelapan di sekitarnya runtuh seperti tirai. S akhirnya mendapatkan kembali akal sehatnya saat matanya terpaku pada tempat yang sama di mana mereka berada sebelum semuanya dimulai saat dia menahan napas. Kepompong hitam itu telah lenyap dari tempatnya, tidak meninggalkan jejak, dan menggantikannya adalah kecantikan iblis dengan sosok dewa, dan itu sepenuhnya terekspos tanpa lapisan pakaian apapun, membuat pemandangan ini sangat menakjubkan dan suci. Tingginya 6,3 kaki, memiliki wajah oval, dewasa dengan dagu yang sangat tajam, dan kulitnya benar-benar putih tanpa kata-kata kotor, hampir bersinar seperti salju pagi. Dengan pinggangnya yang ramping dan lentur serta kaki yang panjang dan ramping, seolah-olah dia diukir dari kristal salju yang sempurna. Hal yang lebih memikat yang dapat membangkitkan hasrat pria manapun adalah puncak kembarnya yang menjulang tinggi dan mata merah besar, itu serta tulang selangkanya yang seksi di bawah lehernya yang jenjang. Setiap bagian dari tubuhnya yang sangat cantik memancarkan pesona sensual. Begitu seorang pria menatap tubuhnya, mustahil baginya untuk berpaling. Namun, kecuali fitur manusianya, dia memiliki rune hitam aneh di sekitar sisi lehernya. Rune itu dimulai tepat di bawah telinganya dan terus ke arah lengannya yang ramping, membentuk dua baris rune. Dia memiliki rambut hitam panjang, dan mahkota merah tipis berbentuk cincin yang dipenuhi dengan rune yang tidak dapat dipahami berada di atas kepalanya, dan tanda merah segi 6 kecil tercetak di glabellanya yang halus, memberinya pesona yang aneh dan memikat. Yang terpenting, matanya yang seperti rubah benar-benar tertutup saat dia berdiri di sana, benar-benar tenang, dia seperti status yang jelas dari beberapa makhluk ilahi. Mata S benar-benar terpaku pada kecantikan jahat yang mengenakan mahkota merah, yang dapat memikat pria manapun dengan sekali pandang. Meskipun dia memiliki perubahan yang aneh, dia tahu bahwa dia, tanpa diragukan lagi, adalah Eva, karena wajahnya sama tetapi jauh lebih memikat dan anggun daripada sebelumnya. Terutama mata rubah itu, dia tidak akan pernah melupakannya saat mereka pertama kali bertemu di kamar penginapan itu. Bahkan dengan keteguhan mentalnya, dia tidak bisa cukup melihat wanita dewasa yang memikat ini. Dia, pada kenyataannya, adalah wanitanya, dan dia tahu pasti karena ikatan aneh di antara mereka. Untuk pertama kalinya, dia merasakan hasrat terlarang membuncah. Melihatnya masih memejamkan mata, dia dengan lembut memanggil, Eva. Itu seperti mantra sihir yang telah dilemparkan karena saat S memanggil namanya, kecantikan yang berdiri dengan damai itu tiba-tiba bergetar ringan. Dengan demikian, kelopak matanya yang licik tiba-tiba bergetar sebelum terbuka, memperlihatkan sepasang bola mata hitam legam yang menyihir dan iris merah delima. Sepasang mata itu tidak lain adalah sedingin es karena memancarkan perasaan jurang yang dingin. Dia tiba-tiba mulai memancarkan aura jurang saat dia melihat sosok berkerudung berdiri beberapa meter darinya. Tiba-tiba dia bergetar saat ekspresi kosongnya yang dingin mulai berubah ketika ingatan mulai mengalir ke kepalanya. Saat ingatan yang jauh itu menjadi lebih jelas, aura jurang di sekelilingnya mulai runtuh, terutama ketika dia ingat bagaimana dia pernah menjadi budak sebelum dia menemukan seorang anak laki-laki tertentu yang mengubah segalanya. Dia membebaskannya, dengan menghancurkan kontrak salep, dan dia mulai merasakan pemujaan yang dalam padanya, kekaguman itu kemudian berubah menjadi kasih sayang, dan sebelum dia menyadarinya, dia tidak ingin hidup tanpanya. Meskipun bodoh, dia memperlakukannya seperti tidak ada orang lain sebelumnya, dan dia bersedia menyerahkan segalanya untuknya, bahkan hidupnya, dan dia melakukannya pada akhirnya tanpa memikirkannya dua kali atau peduli tentang bagaimana perasaannya terhadapnya. Dingin di matanya mulai tergantikan oleh kelembutan saat dia mengingat semuanya. Dia juga merasakan ikatan tak terlihat antara dirinya dan sosok berkerudung di depannya. Ekstasi tiba-tiba menyala di matanya sebelum dia tiba-tiba bergerak dan menghilang tanpa jejak meskipun tanpa kultivasi apapun. Bahkan S tertegun sejenak karena dia benar-benar lolos dari indera pencurinya, tetapi dia tidak punya waktu untuk merenungkannya karena dia merasakan napas lembut di wajahnya. Hanya 1 inci dari tudungnya, Eva muncul seperti hantu, mengejutkannya karena itu benar-benar di luar harapan S. Di sisi lain,
Eva tampaknya tidak peduli tentang apapun saat dia menggerakkan tangan rampingnya ke arah tudung panjang dan melepaskannya dengan sangat bersemangat. Es tidak menghentikannya saat melihat kecantikan iblis itu tanpa peduli dengan penampilannya yang berdiri begitu dekat dengannya, dan jantungnya berdebar kencang. Topeng di wajahnya menghilang tanpa jejak saat tudung terangkat menutupi wajahnya. Memperlihatkan wajah maskulinnya yang putih pucat dengan rahang tajam yang dipahat, dan mata biru tua seperti lautan gelap yang tenang, yang menyembunyikan perubahan misterius. Dia sangat tampan dengan pesona misterius yang tak tertandingi ini. Mata iblis Eva menyala saat wajah yang belum dewasa dari anak laki-laki itu mulai tumpang tindih dengan wajah tampan yang dewasa ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh wajahnya dengan jarinya yang ramping dan murni dengan kuku hitam. Matanya, yang dipenuhi dengan kelembutan, sekarang terkunci dengannya, dan bibirnya yang merah pucat akhirnya terbuka, dan suaranya yang lembut dan merdu terdengar, Es. Es berkedip ketika dia mendengar suara familiarnya, yang sekarang lebih dewasa dan menyembunyikan pesona aneh di dalamnya. Dia bisa merasakan sentuhan dingin namun lembut yang dipenuhi cinta, dan percikan kuat tiba-tiba menyulut emosinya yang telah dia tekan dan tidak pernah ditunjukkan kepada siapapun sebelumnya. Tanpa ragu, dia menggerakkan lengannya dan melingkarkannya di pinggang Eva yang halus dan lembut dan dengan berani menangkapnya ke dalam pelukannya. Ah, Eva menangis pelan saat dia merasakan lengan kuatnya di pergelangan tangannya, tetapi dia tidak menolak karena dia bahkan menikmati perasaan dipeluk olehnya. Sedikit rona merah muncul di wajahnya yang tak tertandingi membuatnya semakin memikat. Es merasakan hasratnya menjadi kacau saat dia melihat kecantikan yang merona dan matanya yang melamun. Dia tiba-tiba maju ke arah bibirnya yang memikat dengan berani. Mata Eva menjadi benar-benar melamun saat dia menerima bibirnya di atasnya dengan senang hati karena dia ingin meleleh dalam pelukannya. Es telah bermimpi berbicara dengannya tanpa henti begitu dia bangun, tetapi sekarang setelah dia memeluknya, dia tidak ingin berbicara. Karena dia ingin berbicara dengan tindakannya yang menunjukkan padanya betapa dia merindukannya. Terakhir, dia ingin menerimanya sebagai istri sejatinya, baik jasmani maupun rohani. Ruangan kristal merah yang tadinya dingin dan sunyi kini dipenuhi gairah yang membara dan kenikmatan cinta. Es dan Eva, setelah satu dekade berpisah, keduanya tidak ingin menahan diri dan mengekspresikan cinta mereka sepenuhnya, dan gairah mereka pun membara. Saat berpelukan, mereka berdua melupakan waktu, dan mereka tidak peduli apapun kecuali satu sama lain. Segala sesuatu yang lain hanyalah ilusi bagi mereka. Waktu yang tidak diketahui berlalu, dan Es, yang selalu waspada terhadap sekelilingnya, untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade, tertidur lelap sambil memeluk iblis yang memikat itu. Pada saat ini, kepala Eva bersandar di dada berotot Es saat dia mendengar detak jantungnya yang kuat dengan semburat merah muda dan senyum puas kecil di bibirnya yang merah. Dia tidak bisa lebih bahagia, itu seperti mimpi baginya. Dia sangat berani dan galak, tidak seperti kucing konyol dan penakut yang kuingat. Dia bergumam pelan dan tersipu malu saat mengingat percakapan panas mereka. "Siapa yang kau panggil penakut?" Suara dingin namun menggoda terdengar saat itu. Eva terkejut sebelum matanya menyala, dan dia segera melihat ke arah Es dan melihat dia sudah tidak tertidur lagi dan menatapnya dengan seringai jahat di wajahnya. Matanya berubah lembut, dan dia terkikik. "Benar, kan? Kau bocah kecil yang konyol yang bahkan tidak tahu bagaimana mengekspresikan dirimu dan selalu mengintipku dari sudut matamu. Aku masih ingat saat pertama kali kau melihatku, saat itu, kau benar-benar tercengang konyol. Ah, berhenti, jangan cubit pantatku, haha. Tidak gelombang, berhenti kau pengganggu gelombang." Eva mencicit seperti gadis kecil di bawah serangan tangan jahat, Es dan benar-benar tidak berdaya, tetapi sebenarnya, dia terlalu menikmatinya. Es melihat iblis telanjang dan memikat yang dapat memikat siapapun dengan wajahnya dan membangkitkan hasrat bahkan para dewa dengan tubuhnya yang jahat, berpura-pura menjadi gadis kecil dan berpelukan dalam pelukannya, dia merasa bahagia untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Aku bukan anak kecil lagi yang tertipu olehmu, dasar gadis kecil. Balasnya sambil menggodanya dengan lembut. Eva tiba-tiba melepaskan diri dari cengkeraman jahatnya dan dengan cepat meraih lengannya, lalu menjepitnya di atas kepalanya. Dia menatap tajam ke matanya sambil memperlihatkan tubuhnya yang memikat dan gundukan besar yang lembut. "Kau terlalu cantik." Es tak dapat menahan diri untuk tidak berkata dari lubuk hatinya saat dia menatap wajah Eva yang tak tertandingi, hanya sehelai rambut darinya. Nafsu muncul di matanya yang lembut saat dia tersipu saat mendengar pujiannya.
Perasaan bahagia dan gembira membanjiri hatinya. Kau mati gelombang, gumamnya penuh kasih sebelum dia menangkap bibirnya seperti singa betina yang ganas. Itu adalah ciuman penuh gairah dan cinta. Es tidak dapat menahan diri karena hasrat seksualnya telah sepenuhnya terbangun, dan tanpa berniat untuk berhenti di situ saja, ia dengan cepat mulai mengendalikan iblis itu. Ia benar-benar iblis sejati yang dapat membuat siapapun melakukan dosa apapun untuknya. Setelah mengungkapkan cinta mereka yang membara satu sama lain lagi, keduanya terengah-engah sementara ekspresi bahagia terpancar di wajah mereka. Kau kalah. Dengan semburat merah muda yang dalam, Eva menyatakan dengan napas yang kaku, menciptakan pemandangan yang indah. Es tidak dapat menahan diri untuk bergumam pelan, mengapa aku merasa bahwa daya tahan tubuhmu setara dengan harta karun kelas 7, dan kau masih manusia biasa. Pendengaran Eva terlalu tajam saat ia mendengar setiap kata-katanya dan tersenyum puas saat ia meninggikan suaranya seperti burung merak yang bangga. Tentu saja, meskipun tidak memiliki kultivasi, aku dapat dengan mudah membunuh siapapun di kultivasi alam jiwa platinum, bahkan kultivasi alam manifestasi jiwa itu tidak akan menjadi tandinganku, dan aku dapat melarikan diri dari kultivator alam kesadaran hukum. Hanya alam pemahaman hukum itu yang menjadi ancaman bagiku. Es tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya ketika mendengar wahyu yang tak terduga namun tidak dapat dipercaya ini. Dia menatap iblis yang sombong dalam pelukannya dan bertanya dengan serius, benarkah ini? Sepertinya garis keturunanmu jauh lebih kuat daripada yang kupikirkan. Hehe, untuk apa aku berbohong padamu? Dalam warisan darah iblis bayangan abisal milikku, ada banyak pengalaman dan pengetahuan tentang rasku, dan bahkan aku agak tidak percaya bahwa aku benar-benar bagian dari mereka. Eva dengan bangga menyatakan tanpa menyembunyikan apapun. Warisan darah, iya, kenapa tidak warisan memori darah? Es tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya karena semuanya menyebut kemampuan iblis untuk mengungkap ingatan pendahulu mereka sebagai warisan memori darah. Namun, baik sistem maupun Eva, yang sekarang menyebutnya warisan darah, menyatakannya, jadi dia agak penasaran, dan tidak seperti sistem, Eva tidak akan menyembunyikan hal-hal darinya. Dan seperti yang dipikirkannya, Eva menjawab tanpa menyembunyikan apapun, sebenarnya, keduanya adalah hal yang sama, dan satu-satunya perbedaan adalah Blood Memory Heritage akan membangkitkan ingatan acak tentang teknik kultivasi dan beberapa keterampilan yang secara ketat terkait dengan kepadatan garis keturunan. Lebih jauh, jenis kebangkitan ingatan ini tidak hanya terbatas pada ras iblis saja. Magic Beast juga memiliki kemampuan yang sama, dan mereka bahkan memiliki keuntungan atas semua orang karena mereka dapat meningkatkan dan membangkitkan kemampuan mereka dengan tidak melakukan apapun selain memakan ramuan dan apapun yang memiliki ki yang kuat. Namun, Blood Heritage lengkap dalam perbandingan, dan tidak terbatas hanya pada satu atau dua ras. Tetapi Blood Heritage hanya terbentuk ketika makhluk mencapai tingkat kekuatan tertentu, dan kemudian mereka dapat mewariskan seluruh pengetahuan kultivasi mereka kepada keturunan mereka selama garis keturunan mereka lebih dari 95% murni. Tidak ada batasan ras. Es benar-benar penasaran saat mendengar informasi baru ini. Aku tidak pernah menyangka ada perbedaan seperti itu. Kita hanya hidup di dalam sumur. Hehe, tentu saja, yang benar-benar membuat perbedaan adalah kemampuan ras, yang tidak dapat diwariskan, dan seseorang harus bergantung pada diri mereka sendiri untuk membangkitkannya. Tapi, Eva tiba-tiba berhenti saat dia melirik Es. Kelembagaan Es yang tajam langsung menangkap keraguannya saat dia bertanya dengan tidak yakin, tapi, apa? Jangan sembunyikan sesuatu dariku. Jujurlah padaku, aku bisa menyimpan rahasia. Eva mengerutkan bibirnya dan membalas, bukannya aku tidak percaya padamu. Hanya saja kemampuan ras itu unik sampai-sampai hanya beberapa ras kuat yang memiliki sarana untuk membangkitkannya, seperti iblis, setan, binatang ajaib, dan beberapa ras kuat lainnya yang mungkin belum pernah kamu dengar. Tetapi beberapa ras tidak memiliki kemewahan dan kemampuan seperti itu untuk membangkitkan kemampuan ras yang unik secara alami. Seperti manusia, Eva mengamati ekspresi Es dengan saksama saat mengatakan itu. Ia takut akan melukai harga diri Es. Namun yang mengejutkannya, Es bahkan tidak bergeming, sebaliknya, tawa kecil keluar dari mulutnya. Es berkata tanpa menunjukkan rasa frustrasi apapun, Nona kecil, apakah kau benar-benar percaya hal seperti ini akan membuatku iri padamu? Eva terkejut dengan pertanyaannya dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Es melanjutkan, sambil menatap dalam-dalam ke mata wanita itu yang seperti jurang,
berkata dengan penuh implikasi, tentu saja, jika kau menganggapku begitu rendah, aku mungkin akan marah dan menghukummu karena meragukan suamimu. Mata Eva melebar sejenak sebelum kelembutan muncul di matanya saat ia tersipu dan dengan lembut berkata, aku salah. Kau salah. Aku tidak perlu berjuang untuk apapun. Aku akan mencurinya jika aku membutuhkannya. Kemampuan rasial ini tidak akan pernah bisa menghentikanku. Pernyataan S cukup arogan, tetapi didukung oleh tekad dan kepercayaan dirinya yang tak pernah padam. Eva terpesona oleh tatapan mata biru gelapnya yang kuat, dan tiba-tiba semua keraguannya lenyap. Dia tiba-tiba teringat sesuatu saat dia dengan cepat menggerakkan tangannya yang seperti batu giok dan meletakkannya tepat di depan matanya. Es tertegun sejenak saat melihat telapak tangannya yang seputih salju dan dengan ragu meliriknya, apa? Kau ingin menamparku? Hahaha, kenapa aku ingin menamparmu, bodoh? Eva tertawa anggun sebelum ekspresinya berubah menjadi tegas, kau tidak mengingatnya. Ingat apa? Es bingung dengan pertanyaan tiba-tiba ini dan perubahan sikapnya. Eva menyipitkan matanya dengan berbahaya saat dia bertanya lagi, lihat tanganku dan katakan padaku apa yang kau lupakan. Untuk pertama kalinya, Es merasa nada bicara Eva tidak perlu dipertanyakan karena dia merasa aneh, dia segera melihat tangannya yang kosong. Lalu matanya tertuju pada tanda-tanda di lengan atasnya, tetapi dia tidak menjawab karena jelas-jelas dia tidak bertanya tentang tanda-tanda itu. Kenapa tangannya? Apa yang aku lupakan? Es mulai merasa janggal karena semakin lama ia berpikir, semakin dingin sensasi yang ia rasakan. Ia merasa seperti dikurung oleh sesuatu yang jahat dan tidak bisa melarikan diri. Es tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat si cantik yang kini berubah dari lembut menjadi dingin dalam sekejap. Keringat dingin muncul di kepalanya, dan ia bertanya dengan datar, istriku, bagaimana kalau memberi petunjuk? Petunjuk yang sangat kecil, kata istriku, membuat ekspresi dingin Eva agak melunak, dan ia akhirnya memutuskan untuk memberi petunjuk dengan tatapan tajam. Kau melupakan sebuah objek dan sebuah janji. Pikiran Es langsung berpacu, sebuah benda dan sebuah janji. Tepat pada saat berikutnya, akhirnya ia menyadarinya saat ia melihat jari telunjuk Eva dan berkata, cincin penyimpanan yang kuberikan padamu, kan? Es langsung teringat cincin penyimpanan yang pertama kali diberikannya, dan dengan cincin itulah Eva menipunya dengan melakukan ritual ras iblis dan mengikat hidupnya dengan hidupnya. Meskipun ia tidak menderita atau kehilangan apapun, hidup Eva terikat dengannya, dan jika ia meninggal, Eva juga akan mengikutinya sementara ia tidak akan menderita akibat seperti itu jika sesuatu terjadi padanya. Lebih jauh lagi, itu juga merupakan simbol pernikahan di ras iblis. Namun ia tidak pernah memberitahu Eva bahwa ia sudah tahu tentang ritual dan pernikahan ini. Akan tetapi, cincin itu menghilang setelah Eva bangun, jadi ia tidak tahu banyak tentangnya. Selain itu, ia tidak punya waktu untuk berpikir karena ia terlalu sibuk berfokus pada hal-hal lainnya. Akan tetapi, sekarang setelah Eva membelinya, ia tentu ingat setelah mendapat sedikit petunjuk. Mengenai janji itu, ia juga mengingatnya. Ekspresi tegas Eva langsung mencair saat bibirnya melengkung membentuk senyum yang indah. Jadi, apakah kau juga ingat janjimu? Es tidak bisa menahan senyum melihat ekspresinya yang menyenangkan. Ya, aku terlalu terpesona oleh kecantikanmu sehingga aku kehilangan kekuatan untuk hal lainnya. Sebelum kau disegel, aku melamarmu untuk menikah, dan kau setuju. Dan setelah itu, aku berjanji padamu bahwa setelah kau bangun, aku akan memberimu pernikahan yang megah. Eva tersenyum bahagia dan mengangguk, tapi apakah kau tahu kita sudah menikah menurut adat ras iblis? Es berpura-pura terkejut. Bagaimana bisa? Jangan bilang padaku dengan melakukan. Bukan karena kita melakukan ini. Eva melotot tajam padanya, itu adalah ritual ras iblisku. Ketika seseorang memasangkan cincin di jari telunjuk tangan kanan iblis perempuan, dan dia dengan sukarela menerimanya, itu melambangkan pernikahan mereka. Sekarang, apakah kau mengerti? Apakah kau pikir tanpa menikah, aku akan membiarkanmu menyentuhku? Es tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi pesonanya yang memikat, yang semakin kuat dengan ekspresinya yang garang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Oh, kalau begitu aku senang kau melakukannya, atau aku tidak akan bisa mendapatkan istri yang secantik itu. Untuk bagian terakhir, apakah kau benar-benar tidak akan membiarkanku melakukan apapun? Matanya dipenuhi dengan nafsu saat tangannya mendekati dadanya. Meskipun ingin, ekspresi Eva langsung meleleh saat dia mendengar kata-katanya yang berlumuran madu.
Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan saat dia merasakan sentuhannya yang hangat dan lembut. Tapi tetap saja, dia melotot padanya, mungkin berciuman, tapi itu saja. Sekarang berhenti dan dengarkan, atau aku tidak akan memberitahumu jika kau terus menggangguku. S menyeringai dan berhenti, untuk saat ini. Lihat, ucap Eva seraya menunjuk tangannya lagi. S menatap tangannya, dan dia tercengang saat melihat cincin kristal mulai muncul di jari telunjuknya. Tidak hanya itu, cincin ini juga dipenuhi dengan rune hitam pekat. Lebih jauh lagi, S tiba-tiba merasa sangat dekat dengan Eva, tidak secara fisik tetapi secara mental, dan dia benar-benar dapat merasakan pikirannya. Bisakah kau mendengarku? Suaranya berdering, tetapi dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun yang berarti suaranya terkirim langsung ke pikirannya. Tercengang, dia menatapnya dengan penuh arti dan mengangguk saat dia menjawab tanpa berbicara. Karena dia terlalu akrab dengan metode komunikasi ini, aku bisa. Eva tersenyum cerah saat dia akhirnya berbicara sambil menunjukkan cincinnya. Setelah aku berubah menjadi iblis penuh juga, garis keturunanku berubah menjadi jauh lebih kuat. Aku juga mendapat informasi lebih lanjut tentang ritual pernikahan, yang disebut cinta iblis. Jika iblis benar-benar jatuh cinta sejati dan kemudian melakukan ritual cinta iblis dan membentuk pasangan dengan orang yang benar-benar dicintainya. Selama pasangannya tidak memiliki niat jahat dan juga mencintai orang yang melakukan ritual setelah mereka melakukan hubungan intim, cincin yang digunakan selama ritual akan berubah menjadi cincin kasih sayang. S tercengang ketika mendengarnya dan melihat cincin rahasia kristal di jari telunjuknya. Dia tentu saja tidak tahu tentang hal seperti itu. Jadi, maksudmu cincin ini adalah cincin kasih sayang sekarang? Eva mengangguk dengan gembira, Hanya iblis murni dengan setidaknya garis keturunan yang setara dengan garis keturunan abisal yang dapat membuat cincin kasih sayang dan mendapatkan manfaat darinya. Sementara untuk iblis lain, ritual cinta iblis tidak dapat membawa manfaat lebih. Manfaat seperti apa? S akhirnya tertarik ketika mendengarnya. Pertama, cincin kasih sayang akan memiliki fungsi unik sesuai dengan sifat cincin yang digunakan selama ritual, dan tidak dapat dipecahkan dan hanya akan pecah setelah kematian pemakainya. Karena kamu menggunakan cincin penyimpanan dalam ritual itu, fungsi unik cincinku adalah dunia mimpi, yang merupakan fungsi penyimpanan. Aku menerima ruang penyimpanan 100 meter kubik terlebih dahulu, dan aku dapat menyimpan apapun, termasuk makhluk hidup, di dalam cincinku. Tidak hanya itu, dengan setiap terobosan alam utama mulai sekarang, kapasitas penyimpanan akan terus ditingkatkan sebesar 100 meter kubik. Eva memberitahu dengan gembira, dan dia menyukai ekspresi tercengang S. Dia tidak dapat menahan tawa saat memamerkan cincin itu. Terakhir, dengan cincin ini, kita akan dapat merasakan arah umum satu sama lain tidak peduli seberapa jauh jarak kita, dan jika ada yang jatuh dalam bahaya, kita akan langsung merasakannya. Dan ini adalah fungsi favoritku. Kita dapat mentransfer pikiran kita satu sama lain dalam radius 10 mil, dan itu juga akan meningkat dengan kultivasiku. Kita tidak akan pernah menjadi bagian lagi. S harus mengakui bahwa cinta iblis ini sebenarnya adalah ritual mistis yang dapat membuat sesuatu dari cincin kasih sayang. Terutama cincin kasih sayang milik Eva, yang dapat menyimpan makhluk hidup dan tak hidup seperti ruang pencurinya, juga dapat tumbuh. Namun, tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ia sama sekali melewatkan bagian tentang mengikatkan hidupnya dengan hidupku tanpa ada yang perlu kuperhatikan, dan jelas ia juga tidak ingin memberitahuku. Tetapi, apakah cincin kasih sayang ini benar-benar dapat terbentuk tanpa konsekuensi apapun? S tidak dapat menahan diri untuk berpikir seperti ini saat ia bertanya kepada sistem terlebih dahulu karena meskipun Eva mengetahuinya, ia mungkin tidak akan memberitahunya jika hal itu memiliki konsekuensi yang ekstrim. Sistem, apakah cincin kasih sayang ini benar-benar dapat terbentuk tanpa reaksi apapun selama ritualnya selesai? Ia tahu sistem mungkin tidak akan repot-repot untuk menjawab, tetapi patut dicoba. Namun, ia melakukannya, dan tayangan ulang itu membuatnya murung. Semua hal memiliki konsekuensi, baik atau buruk. Ritual cinta iblis juga tidak terkecuali, terutama jika iblis perempuan ingin membentuk cincin kasih sayang. Cincin kasih sayang adalah tanda cinta sejati antara sepasang kekasih, bukan satu orang, dan untuk membentuknya, itu harus dilakukan pada saat persetubuhan. Tidak akan ada kesempatan lagi. Petik 2 siku buka. Namun,
Jika laki-laki yang terlibat dalam ritual itu memiliki niat jahat terhadap iblis perempuan dan jika dia mencoba membentuk cincin kasih sayang selama persetubuhan, dia akan mati oleh cincin yang sama yang ingin dia ubah menjadi cincin kasih sayang. Petik 2 siku buka. Pada saat itu, jika iblis perempuan menginginkannya, dia dapat mengubah cincin kasih sayang menjadi cincin penderitaan pada saat kematiannya. Dengan demikian, cincin itu akan terikat secara paksa dengan laki-laki itu dan tidak memberinya apapun kecuali kemalangan yang mematikan, dan itu akan mengikutinya sampai dia meninggal. Tidak ada jalan keluar. S merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat melihat bagian terakhir dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Eva, yang dengan senang hati menatapnya sambil menunjukkan cincinnya dengan penuh kasih sayang. Kewaspadaan sesaat itu langsung sirna dan tidak menyisakan apapun selain ketidakberdayaan. Dia tahu hampir 0% kemungkinan bahwa Eva akan mengubah cincin itu menjadi cincin penderitaan terhadapnya. Dia telah melakukan hal yang berbahaya lagi yang menempatkan hidupnya dalam situasi yang berbahaya. Dia sama gilanya dengan yang kuingat, dan kali ini dia bahkan tidak menunjukkan reaksi apapun. Dia mungkin memberitahuku karena dia tidak ingin aku mengetahui tentang ritual cinta iblis dari orang lain sementara dia menyembunyikan setiap kekurangannya dan hanya mengungkapkan kelebihannya. Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut, atau dia mungkin melakukan sesuatu lagi dan menempatkan hidupnya dalam bahaya yang lebih besar. Mata S menjadi tegas. Meskipun dia tidak ingin memarahinya atau mengungkapkan apa yang telah dia lakukan di masa lalu, dia takut itu akan menyakitinya, dan dia akan mengungkapkannya pada akhirnya. Tetapi dia tahu jika dia tetap diam tentang hal itu dan membiarkan dia terus mempertaruhkan nyawanya untuknya dan membuatnya lolos begitu saja, itu mungkin akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan mereka berdua. Jadi, ekspresinya tegas saat dia berkata, Eva, ayo berpakaian. Aku juga ingin memberitahumu sesuatu. Eva terkejut ketika dia mendengar suara S yang agak jauh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dan hanya bertemu dengan tatapan tajamnya. Dia pernah melihatnya menatapnya seperti ini. Dia dengan cepat bertanya dengan cemas karena dia merasa ada yang salah. Ada apa? Eva mengenakan pakaian hitam tanpa lengan, yang melengkapi sosoknya yang jahat dan mahkota merah tua di dahinya, dan tampak cemas pada S, yang mengenakan jubah pencuri cekatan hitam legam dan memiliki ekspresi tegas di wajahnya. S tidak bisa menahan rasa sakit hati melihat wajah cemas Eva, tetapi dia tahu ini harus dilakukan, atau dia mungkin melakukan sesuatu yang disesalinya nanti. Dia bertanya dengan lembut, Eva, sebelumnya kamu mengatakan cincin kasih sayang hanya dapat terbentuk jika pasangan tidak memiliki kebencian terhadap istri atau suami mereka, tetapi apa yang akan terjadi jika mereka memiliki kebencian? Aku ingin kamu jujur padaku, atau itu hanya berarti kamu tidak akan cukup mempercayaiku dan menganggapku sebagai orang bodoh yang tidak kompeten yang tidak dapat menangani kebenaran. Ekspresi Eva berubah, dan dia langsung mengalihkan pandangannya dengan panik ketika dia melihat tatapan tajam S. Dia segera mencoba menyembunyikannya, kalau begitu tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kau benar-benar mencintaiku, jadilah cincin kasih sayang terbentuk, dan aku tidak bisa lebih bahagia lagi. S mendesah sedih saat dia menjadi agak dingin saat berkata, lalu, apakah kau menguji komitmenku padamu dan melihat apakah aku benar-benar mencintaimu atau tidak? Eva semakin panik karena pembentukan cincin kasih sayang benar-benar dapat dilihat seperti itu. Karena hanya orang yang ragu yang akan menguji orang yang mereka cintai, dan ritual cinta iblis benar-benar dibuat untuk hal seperti itu. Ada pepatah lama dalam ras iblis, bahkan cinta iblis adalah iblis. Terutama cinta seorang wanita iblis. Biasanya, mereka sangat dingin dan kejam terhadap ras lain, bahkan ras mereka sendiri. Namun begitu mereka jatuh cinta, mereka benar-benar gila. Mereka akan melakukan apa saja untuk menjadi orang yang mereka cintai dan memastikan mereka dicintai kembali, atau mereka lebih baik mati daripada hidup tanpanya. Namun, mereka tidak akan mati sendirian, mereka akan memastikan orang yang menolak mereka mengikuti mereka. Setidaknya mereka akan bersama di akhirat. Ini adalah mentalitas sejati seorang wanita iblis, dan Eva telah mewarisi mentalitas ini dengan kuat setelah garis keturunannya berubah menjadi iblis abisal bayangan. Meskipun dia tidak memiliki keraguan tentang S, dia tidak dapat menahannya dan tidak dapat menekan naluri alaminya dan mencoba mengambil risiko pembentukan cincin kasih sayang. Bukannya dia meragukan komitmen S terhadap dirinya sendiri. Hanya saja dia terlalu percaya padanya, terutama setelah dia bangun.
Dia tidak akan pernah melupakan tatapan penuh gairah yang penuh kerinduan itu. Dia tidak pernah ragu sedetik pun bahwa pembentukan cincin kasih sayang akan gagal, dan dia benar. Namun, dia tidak pernah menyangka S akan salah paham dan menyadari detail tersembunyi yang sengaja dia tinggalkan. Dia benar-benar tercengang sekarang karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dan tatapan tajam itu langsung menusuk hatinya. Dia tidak sanggup menahannya. Ekspresi tegas S langsung hancur saat melihat air mata mengalir di mata wanita itu, dan hatinya terasa sakit. Ia langsung memeluk wanita itu. "Kenapa kau menangis? Aku hanya ingin kebenaran. Aku tidak pernah meragukan niatmu." Eva merasa hangat saat ia membenamkan kepalanya di dada pria itu dan bergumam, "Aku tidak pernah meragukanmu. Aku juga tidak, tapi kau seharusnya tidak menyembunyikan cincin penderitaan sebaik dirimu. Mengikat hidupmu dengan hidupku." S tidak bersembunyi lagi dan mengungkapkannya. Eva langsung gemetar saat mendengar rahasia itu terbongkar dan segera menatapnya dan melihatnya tersenyum seolah-olah, "Aku mengerti." Kau tahu?" tanyanya dengan ragu. S mendengus, "Wanita bodoh, aku tahu sejak awal apa yang telah kau lakukan dengan menyerahkan kebebasanmu demi kebebasanku. Tapi hal semacam ini seharusnya saling menguntungkan, dan apa kau pikir aku bisa hidup jika kau mati untukku?" Eva merasa tersanjung saat mendengar ini dan bergumam pelan, "Aku hanya tidak ingin kau mati sebelum aku." Masih segila dulu, iya." S terkekeh tak berdaya, "Kau masih belum mengerti, iya. Katakan padaku, bagaimana kau mendapatkan garis keturunan ini?" "Kau yang memberikannya padaku," jawabnya tanpa ragu. "Lalu, sekarang setelah kau memiliki warisan darahmu, apakah menurutmu mungkin untuk membuat iblis setengah bayangan menjadi iblis abisal bayangan?" S bertanya lagi. Eva tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir saat ini karena dia tidak pernah memikirkannya. Dia berkata dengan ragu, "Tidak, itu tidak mungkin. Tapi itu karena mawar darah dan tempat tinggal khusus, kan?" S kemudian tersenyum misterius, "Lalu siapa yang memberiku tempat itu dan memberitahuku tentang efek mawar darah?" Matanya membelalak saat dia akhirnya mengerti apa yang S coba katakan dan langsung bertanya, "Siapa?" Eva tidak bisa menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang benar-benar tidak beres karena S hanyalah seorang manusia, dan dia berasal dari tanah tingkat rendah benua angin biru. Dia tahu tidak ada keraguan tentang itu karena dia telah melakukan pemeriksaan latar belakang yang mendalam padanya sendiri sebelum dia meminta bantuannya. Terlebih lagi, dia selalu merasa bahwa S luar biasa dengan semua kemampuan aneh dan kedekatan aneh yang dia rasakan terhadapnya, tetapi dia tidak pernah berpikir lebih dalam tentang hal ini. Namun, dengan dirinya saat ini, dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja, dan dia tahu betapa tidak masuk akalnya untuk menciptakan Shadow Abyssal Bloodline pada seorang halfling seperti dia. Seseorang seperti S pasti tidak bisa melakukannya kecuali seseorang membantunya. Informasi yang diungkapkan S lebih dari sekadar bukti, dan dia sekarang semakin yakin bahwa S memiliki seseorang yang sangat menakutkan di belakangnya. S melihat ekspresi merenungnya dan merasa senang. Dia ingin mencapai hal itu, dia tidak ingin terlihat superior. Lebih jauh, dia hanya ingin memberitahu bahwa dia bukanlah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa atau tidak berdaya yang membutuhkan perlindungannya. Dia hanya ingin memastikan bahwa Eva tidak akan mencoba melakukan hal gila lagi hanya karena dia pikir dia membutuhkannya. "Ketahuilah bahwa aku memiliki dewa di belakangku, dan mereka selalu mengawasiku. Selama aku tampil dengan baik, itu akan menghadiahiku dengan kekuatan dan harta yang tak terbayangkan. Tapi hadiah terbesarku tentu saja adalah dirimu. Jadi, aku tidak ingin kehilanganmu, dan aku harap kamu tidak mencoba melakukan sesuatu yang mengancam nyawamu sendiri lagi. Setidaknya bicarakan itu denganku terlebih dahulu. Dan kamu tidak perlu melindungiku. Aku bisa melakukannya dengan baik. Aku masih ingat kita adalah rekan setim sebelum segalanya, dan rekan setim akan selalu saling mendukung, kan?" Eva tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam saat dia melihat ekspresi percaya diri S yang dipenuhi dengan kelembutan terhadapnya. Kebahagiaan bersemi di dalam hatinya, karena dia tidak peduli apakah dia memiliki dewa atau setan di belakangnya. Dia hanya ingin bersamanya. "Aku mengerti," dia berkata dengan lembut sebelum ekspresinya berubah aneh saat dia bertanya dengan suara rendah saat dia memikirkan sesuatu. "Kamu bilang dewa selalu mengawasimu, lalu apakah ini berarti dia juga mengawasi kita?" Ekspresi sombong S langsung berubah saat mendengar ini,
dan dia juga merasa pertanyaan ini layak untuk direnungkan. Namun dia tidak punya muka untuk mempertanyakan sistem karena terlalu memalukan. Jadi, dia dengan datar mengubah topik, baiklah, cukup dengan hal-hal ini. Kita harus meninggalkan tempat ini. Eva juga tidak memaksakan topik yang memalukan ini saat dia mengangguk sebelum dia melihat sekeliling ruangan aneh itu. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, di mana kita? S melihat ke ruangan yang seperti malapetaka, yang sekarang benar-benar kosong setelah kematian, roh menara dan Raja Iblis Bulan Tua. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana meninggalkan tempat ini karena dia terlalu sibuk berfokus pada Eva saat itu dan tidak mengindahkan peringatan dari Raja Iblis Bulan Tua bahwa dia tidak akan bisa meninggalkan menara ini jika dia membunuhnya. Namun, sekarang setelah dipikir-pikir, sepertinya tidak ada jalan keluar, dan mereka mungkin harus menerobos jalan keluar, yang cukup merepotkan. Namun sebelum dia bisa menjelaskan, Eva tiba-tiba bergumam, mengapa aku merasa terhubung dengan tempat ini dan rangkaian kenangan aneh ini? Kau merasakan hubungan dengan tempat dan kenangan ini? Mata S langsung menyipit. Eva mengangguk dengan ketidakpastian saat dia tiba-tiba melihat ke belakang S dan menyipitkan matanya, seperti ada pintu di sana. Tepat saat suaranya menghilang, sesuatu yang aneh terjadi. Dinding tempat dia fokus tiba-tiba bergetar sebelum bergeser, memperlihatkan sebuah lorong. S tertegun saat melihat ini dan segera memikirkan sesuatu saat wajahnya memucat dan bertanya pada sistem, jangan bilang dia berubah menjadi roh harta karun menara ini karena dia menyerap cermin itu. Tidak, namun karena dia telah menyerap inti menara ini dengan roh menara dan juga pemilik sebelumnya, dia telah menjadi pemilik baru harta karun ini. S merasa lega ketika mendengarnya dan tidak dapat menahan perasaan bahwa ini masuk akal. Namun kata-kata sistem berikutnya membuat ekspresinya menjadi gelap. Meskipun sekarang dia adalah pemilik harta karun ini tidak mengubah fakta bahwa harta karun ini sekarang adalah cangkang kosong yang telah kehilangan semua fungsi dan sumber daya sebelumnya, membuatnya tidak dapat melakukan perjalanan antar ruang. Mungkin hanya ada cukup daya yang tersisa di menara untuk melakukan satu teleportasi terakhir untuk terakhir kalinya sebelum kehilangan semua kemampuan tipe ruangnya dan berubah menjadi harta karun kelas 8 yang rusak parah. S tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh, satu teleportasi terakhir. Lalu bisakah Eva memindahkan kita ke Golden Skyward tepatnya? Semua tergantung padanya karena dia adalah pemiliknya sekarang. Setelah itu, sistem menjadi tidak aktif lagi. Dan tidak peduli apa yang diminta S, sistem itu mengabaikannya. Kau tetap dapat diandalkan, seperti sebelumnya. S tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerutu dalam hati. Di mana kita, sebenarnya? Dan mengapa aku bisa mengendalikan tempat ini? Mata Eva dipenuhi rasa ingin tahu saat dia menatap S dengan penuh harap. Dia masih mengingat-ingat kenangan tempat aneh ini, dan dia tahu itu bukan sekadar tempat acak. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana mereka bisa berakhir di sini? Dia semakin penasaran tentang apa yang dialami S saat dia tertidur. S tidak bisa menahan rasa kenang-kenangan saat melihat ekspresi penasaran Eva. Dia sama penasarannya seperti yang diingatnya. Baiklah, aku akan memberitahumu tentang di mana kita berada dan bagaimana aku sampai di sini. Rincian lainnya harus menunggu, jadi aku memasuki celah ruang dan memasuki terowongan bawah tanah. Ini, S mulai menceritakan padanya tentang pengalamannya di alam rahasia tempat harta karun, Regal Vien Tower, berada dan apa yang sebenarnya dilakukan menara ini, dan rencana Old Ghost Moon Vien. Eva mendengarkan dengan penuh perhatian, dan semakin dia mendengar, semakin dia merasa terkejut tentang petualangan S. Tetapi ketika dia mendengar tentang bagaimana hantu tua Moon Vien ingin bangkit kembali menggunakan tubuh S, mata merahnya tiba-tiba mengecualikan niat membunuh yang kental dan haus darah yang bahkan mengejutkan S. Kau melepaskannya terlalu mudah, dia berkata dengan dingin. S tersenyum kecut, aku tidak bisa mengambil risiko apapun, kau tahu. Dia mungkin monster tua dari dunia lain, dan dia terlalu berhati-hati. Dia bahkan mengorbankan roh menara, dan sampai akhir, roh menara tidak menemukan bahwa dia hanyalah seekor domba kurban. Jika aku menunjukkan sedikit perlawanan atau bertindak di luar kebiasaan, dia akan langsung curiga padaku. Dia kemudian tersenyum lembut sambil menatap iblis yang marah, tapi itu semua sepadan karena aku berhasil membangunkanmu, dan dimakan olehmu bisa dikatakan sebagai tindakan balas dendamku. Sekarang kau adalah pemilik menara ini, jadi aku ingin kau berteleportasi ke benua utama. Amarah Eva sedikit mereda saat mendengar ini,
dan dia tidak bisa tidak mengagumi Es karena bagaimana dia menipu monster tua itu hingga mati. Eva mengamati, yang mendukungnya mungkin bukan dewa biasa. Dia sempat ragu tentang dewa di balik Es ini. Karena dalam Blood Heritage-nya, dia juga mendapat sedikit kenangan tentang dewa, dan dia jelas tahu apa yang dimaksud dengan dewa. Namun, di tempat ini, sangat mustahil untuk menarik perhatian dewa yang sebenarnya dan bahkan membuatnya membantu manusia seperti Es. Dia bahkan merasa dewa ini menipu Es agar menuruti perintahnya, jadi dia diam-diam memutuskan untuk menyelamatkannya, begitu dia menjadi lebih kuat dari dewa ini. Namun, sekarang, dia tidak tahu lagi dan memutuskan untuk menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Karena, dewa ini membantunya mencapai garis keturunan seperti itu, dia juga bersyukur, tetapi itu tidak berarti dia akan membiarkan sesuatu terjadi pada Es. Dia bahkan punya metode rahasia di dalam ingatannya untuk menyingkirkan deteksi siapapun atau kutukan atau mantra apapun, bahkan dewa. Tapi dia butuh kultivasi yang jauh lebih tinggi dari batasan surga pertama untuk menggunakan metode itu, jadi dia memutuskan untuk terus maju dan mengikuti Es dan memantau setiap tindakan dewa itu. Jika dia menemukan sedikit saja bahaya bagi Es, dia tidak akan ragu untuk menyingkirkan dewa ini. Proses dan reaksi menyeluruhnya begitu alami sehingga bahkan seseorang seperti Es, yang ahli menyembunyikan niatnya yang sebenarnya, tidak menyadari apapun secara tiba-tiba. Jika dia tahu apa yang dipikirkan Eva, dia pasti akan menepuk jidatnya sendiri dan memarahinya karena dia baru saja menyuruhnya untuk tidak mencoba sesuatu yang berbahaya lagi. Tapi dia masih berpikir untuk bersekongkol melawan dewa. Sebenarnya bersekongkol adalah sifat kedua iblis, dan mereka tidak bisa mengubahnya atau menekannya, dan sifat ini hanya meningkat seiring dengan semakin kuatnya garis keturunan mereka. Eva tidak berbeda. Eva bertanya, apakah kau benar-benar ingin pergi dan tidak menjelajahi menara ini? Mungkin ada harta karun tersembunyi dari monster tua itu, kan? Tapi, jika kita pergi, kita mungkin tidak akan pernah kembali lagi, dan harta karun itu akan hilang selamanya. Es berpikir sejenak sebelum bibirnya melengkung dan mengangguk, baiklah, tidak ada salahnya untuk menjelajah sedikit, dan aku juga berpikir orang itu mungkin telah mengatur beberapa harta karun untuk kelahirannya kembali. Mari kita rampas semuanya. Es melihat ekspresi bahagia Eva dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir dengan getir, aku masih harus memberitahunya tentang tinggal di ruang pencuri sampai dia mencapai alam ke-8 dalam kultivasi, jadi sebaiknya aku menghabiskan waktu bersamanya di tempat ini. Lalu masih ada masalah rumah pencuri, serta situasi Alina, aku sudah menceritakan padanya tentang Alina agar dia tidak bereaksi banyak. Tapi masalahnya adalah anggota Thief House. Dia mungkin akan langsung mencoba membunuh mereka atau aku. Es merasakan hawa dingin di tulang belakangnya ketika dia memikirkan tentang niat membunuh yang dipancarkannya beberapa saat yang lalu. Dan dia hanyalah manusia biasa dalam hal kultivasi. Dia tidak berani membayangkan betapa mengerikannya dia begitu dia mulai berkultivasi. Tidak, aku harus menemukan cara untuk menjelaskannya padanya selembut mungkin, atau malapetaka menantiku. Es mengikat tekadnya saat dia menatap iblis itu. Dia bahkan tidak takut pada surga, tetapi dia jelas takut membuatnya patah hati dan kepribadiannya yang gila. Ayo pergi. Kenapa kamu tampak pucat? Dia menatapnya dengan bingung. Es dengan cepat menyembunyikan kegelisahannya dan mengangguk sambil tersenyum. Ayo cari beberapa harta karun. Eva terkikik dan mengunci lengannya dengan lengan Es, dan mereka mulai berjalan menuju pintu yang terbuka. Es tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap mahkota merah dan runenya serta matanya yang sebenarnya seperti anggota keluarga iblis kekaisaran. Apakah mahkota dan rune itu jejak rasmu? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Eva mengangguk, siapapun dengan Abyssal Bloodline akan memiliki Abyssal Crown ini, dan runenya adalah True Devil's Runes. Keduanya memiliki kegunaan yang berbeda. Es penasaran, apa kegunaannya? Itu rahasia. Untuk saat ini. Hehe, Eva mencibir misterius. Cek, sekarang kau hanya bersikap kikir, komentar Es dengan mata sedikit menyipit. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Eva menatapnya menggoda sambil menjilati bibir merahnya dengan lidah merah mudanya. Vixen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Tawa Eva yang merdu bergema di dalam aula yang kosong. Pada saat ini, mereka mencapai pintu masuk yang terbuka, dan mata Es menyipit karena heran sementara Eva juga tampak terkejut.
Karena di depan mereka ada aula seluas lebih dari 500 meter persegi, dan dipenuhi dengan manekin merah yang berdiri dalam barisan yang teratur, dan jumlahnya ribuan. Es langsung mengenali manekin-manekin itu. Mereka adalah boneka ujian yang digunakan oleh roh menara untuk menguji para pesaing di setiap lantai, dan jumlahnya sangat banyak. Ekspresi Eva berubah dingin saat dia mengungkapkan, tempat ini dipenuhi dengan bau darah yang kuat, dan jika aku salah, mereka adalah boneka darah kelas rendah. Dibuat setelah memurnikan mayat dengan darah mereka sendiri. Itu adalah metode yang sangat jahat dari jalur yang tidak lazim. Kultivasi boneka darah ini seharusnya sekitar 1 atau 2 alam lebih rendah daripada saat mereka masih hidup, dan bukan hanya itu, mereka juga seharusnya memiliki pengalaman pertempuran. S mengangkat alisnya saat dia mendengar tentang deskripsi boneka darah ini. Maksudmu seperti boneka mayat? Dia tidak bisa tidak memikirkan pasukan mayat yang terbangun di benua iblis ketika dia menemukan situs bola elemen es, dan begitulah cara dia bertemu dengan Inter juga. Kau bahkan tahu tentang boneka mayat. Eva tampak heran dan menatap es dalam-dalam, sepertinya petualangan ini bukan satu-satunya yang menarik dalam benakmu, ya. Kurasa tidak apa-apa. Es tersenyum kecut dan berpikir getir, jika aku tidak melibatkan si rubah menyebalkan itu, maka semuanya akan baik-baik saja. Eva tampak seolah-olah tidak sabar untuk mendengar tentang bagaimana es berhubungan dengan boneka mayat. Tetap saja, dia fokus pada masalah yang sedang dihadapi dan berkata, dengan apa yang ada dalam ingatanku, seni menggunakan orang mati sebagai boneka dikenal sebagai boneka mayat hidup. Bahkan di ras iblis, tidak banyak yang mempraktikkan seni boneka mayat hidup karena terlalu menjijikkan, dan di ras manapun, seni ini sangat dikutuk. Karena untuk mempraktikkan boneka mayat hidup, diperlukan persediaan mayat yang cukup, dan tidak seorang pun ingin orang yang mereka cintai berubah menjadi boneka orang lain. Tetapi ini tidak berarti boneka mayat hidup dilarang sepenuhnya. Sebaliknya, boneka mayat hidup memiliki warisan yang sangat kuat dan mendalam. Bajingan tua yang ingin merasukimu tampaknya memiliki warisan ini dan kemungkinan besar adalah seorang dalang mayat hidup. Niat membunuh muncul di mata Eva ketika dia mengucapkan, bajingan tua. Es cukup terpesona dengan boneka mayat hidup ini, tetapi hanya sebagai seseorang yang suka mempelajari berbagai jenis pengetahuan. Mengenai mempraktikkannya, dengan sukarela, dia tidak akan melakukannya, tetapi jika dia memutuskan untuk mengejar kekayaan para boneka mayat hidup ini, siapa tahu. Eva melanjutkan sambil mengingat beberapa detail lebih lanjut, di alam, boneka mayat dan boneka darah pada dasarnya sama karena keduanya diciptakan dari kematian. Tetapi tidak seperti boneka mayat, boneka darah tidak dapat ditingkatkan, dan mereka akan tetap sama seperti saat dibuat, atau mereka tidak dapat diperbaiki setelah rusak. Namun, boneka darah juga memiliki beberapa kelebihan dibandingkan boneka mayat. Seperti mereka dapat diawetkan tanpa khawatir akan membusuk. Budidaya boneka darah cukup dekat dengan diri mereka yang masih hidup, dan mereka juga telah melestarikan seluruh pengalaman pertempuran mereka sejak awal. Meskipun boneka mayat membutuhkan sumber daya untuk dipelihara dalam waktu yang lama, mereka sama-sama menakutkan. Ada juga beberapa ras yang berhubungan langsung dengan undead, dan mereka memiliki bakat alami untuk boneka undead. Ini semua pengetahuan umum yang kumiliki untuk saat ini, dan aku mungkin akan mendapatkan lebih banyak lagi setelah aku membuka kunci kedua pada warisan darahku, kata Eva. Es tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya di akhir dan menatapnya tanpa berkata-kata. Dengan kunci, maksudmu masih ada lebih banyak kenangan dalam warisan darahmu. Eva mencibir dengan indah saat dia menjawab, tentu saja. Kau bahkan tidak bisa membayangkan seberapa banyak koleksi memori yang bisa dimiliki warisan darah seseorang dengan garis keturunan tingkat abisal. Jadi, demi keselamatan keturunan, ada kunci darah yang ditempatkan di dalam warisan darah kita, dan setelah melewati ambang tertentu, kunci ini akan pecah satu demi satu hingga seluruh warisan sepenuhnya terkonjugasi di laut pengetahuan. Ini juga dilakukan karena jika seseorang dengan niat jahat mencoba menyelidiki ingatan tentang Blood Heritage, kunci itu akan hancur sendiri dan membunuh orang yang mencoba mengintip ke dalam Blood Heritage. Es benar-benar bingung dengan pengungkapan ini karena terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ini benar-benar pukulan telak bahkan bagi seseorang seperti dia karena jika dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya, maka semua pengetahuan mendalam yang dia miliki mungkin hanya sebagian kecil dari seluruh nilai Blood Heritage-nya. Untuk pertama kalinya, dia merasa agak cemburu dengan Blood Heritage ini. Namun, dia juga senang untuk Eva karena dia adalah wanitanya.
Es tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya padanya dengan nada agak sedih, kalau begitu katakan padaku, sekarang setelah kamu memiliki semua pengetahuan ini dan kamu dapat dengan mudah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan dengannya, apakah kamu masih ingin menjadi pencuri seperti di masa lalu? Es tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya dalam-dalam karena dia juga ingin mendengar jawaban atas pertanyaan ini. Dia tahu dengan kekuatan, orang akan berubah begitu juga dengan tujuan mereka. Akankah seseorang dengan potensi dan masa depan yang tak terbatas ingin berjalan di jalan seorang pencuri? Dengan bakat Eva saat ini, dia dapat dengan mudah menguasai seluruh dunia begitu dia mulai berkultivasi. Apakah dia masih ingin menjadi pencuri seperti ibunya? Atau apakah tujuannya berubah dengan pengetahuan yang mendalam itu, dan dia tidak lagi peduli menjadi pencuri kecil? Meskipun takut mendapat jawaban yang mengecewakan, Es harus mengetahuinya. Karena jika Eva tidak mau, maka dia tidak akan memaksanya dan menghormati pilihannya. Meskipun demikian, dia akan selalu mendukungnya sebagai teman dan suami. Eva menatap wajah serius Es dan tertawa terbahak-bahak sebelum dia berkata, apakah kamu benar-benar perlu menanyakan hal yang sudah jelas? Jadi, bagaimana jika aku memiliki semua pengetahuan dan bakat ini? Aku tidak akan pernah melupakan siapa yang memberiku kesempatan ini dan apa tujuanku sebelum aku mendapatkan semua ini. Selain itu, menjadi pencuri dan selalu berpetualang jauh lebih menarik daripada hidup membosankan di satu tempat dan terikat oleh hukum masyarakat. Terakhir, aku tahu pasti bahwa seseorang akan selalu menjadi pencuri, baik bersamaku atau tanpaku, kan? Es tertegun sejenak oleh jawaban ini. Dia tahu wanita itu mengatakan kebenaran mutlak tanpa kepalsuan dalam kata-katanya. Bibirnya melengkung membentuk senyum pencuri, itu lebih seperti istri pencuri. Lidah perak. Eva memarahi dengan sedikit kebahagiaan. Es benar-benar senang dengan jawaban Eva, dan semua kekhawatiran dan keraguannya lenyap. Dia kemudian menatap ribuan boneka darah itu dengan mata pencuri, biarkan aku membersihkan tempat ini sebelum pindah ke lokasi berikutnya. Es tidak akan membiarkan boneka darah yang sudah disempurnakan ini membusuk di sini. Mereka seperti pasukan kultivator kuat yang tidak mengenal rasa takut. Jadi, mereka mungkin berguna dalam beberapa situasi berbahaya selama dia menemukan metode untuk mengoperasikannya. Dalam 1 menit, seluruh aula dikosongkan oleh Es saat dia menyimpan boneka darah itu dalam satu cincin penyimpanan. Ruang penyimpanan tidak pernah menjadi masalah baginya. Kau cukup ahli dalam hal ini. Bahkan Eva tidak bisa berkata-kata melihat seberapa cepat Es dalam membersihkan tempat itu. Kurasa, ikut saja profesinya. Es mengangkat bahu sambil tersenyum. Setelah aula benar-benar kosong, Eva membuka pintu rahasia lain di dinding kiri saat mereka masuk ke dalamnya. Kali ini mereka telah membuka fasilitas penyimpanan senjata karena ada berbagai macam senjata, dan yang paling rendah dari semuanya adalah cambuk kelas 3 sedangkan yang tertinggi adalah tombak kelas 8. Jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung, dan Es tidak peduli dengan jumlahnya saat dia menyimpan semuanya tanpa menyisakan satupun. Dia sudah membutuhkan pedang harta karun bermutu tinggi, dan ini hanyalah anugerah baginya. Dia mungkin mengumpulkan semua senjata ini dari semua elf yang terbunuh di dalam menara. Eva berkata dengan nada meremehkan, dan sekarang kita mengumpulkannya setelah dia mati. Apa yang terjadi akan terjadi lagi, Es tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Kau terdengar seperti pemulung sekarang. Eva mendengus jijik, kita membalaskan dendam orang miskin. Setidaknya aku mengakui bahwa aku mencuri semuanya. Es menatapnya dengan sinis tetapi menyimpan pikirannya untuk dirinya sendiri. Kemudian Eva membuka jalur rahasia lain dengan tangga yang mengarah ke atas. Dia mulai memahami harta karun ini karena dia juga mulai mengingat detail tentang harta karun itu dengan roh. Semakin dia mengingat, semakin dia mengagumi Es karena keluar dari situasi seperti itu tanpa sedikit pun luka. Kali ini, mereka memasuki fasilitas penyimpanan tempat bahan mentah seperti herba, biji, logam, dan banyak lagi disimpan. Fasilitas penyimpanan ini sama besarnya dengan 2 fasilitas gabungan yang mereka lihat di bawah. Bisakah kau memberikannya padaku? Semuanya akan cukup bagiku untuk menembus alam kesadaran hukum atau lebih dalam 2 tahun jika aku melahap semuanya. Eva bertanya dengan penuh harap. Sampai saat ini, dia bahkan tidak berbicara saat Es mengambil semua harta karun itu, yang berarti harta karun itu sama sekali tidak berguna baginya. Namun sekarang setelah dia melihat semua bahan itu, dia memintanya tanpa ragu.
Es tentu saja tidak pelit dengan Eva. Sebaliknya, dia senang karena ini hanya berarti Eva tidak perlu tinggal di tempat pencuri itu lama-lama. Dia bahkan bersedia memberinya lebih banyak bahan asalkan Eva menerima pengaturannya. Dan kupikir kau tidak akan bertanya. Ia hanya terkekeh sebelum mulai menyimpan semua bahan untuk ramuan itu. Ada banyak bahan kelas 8 yang menarik perhatiannya, terutama kristal ruang angkasa yang berharga. Karena terlalu malu untuk menarik kembali kata-katanya, ia diam-diam menyisihkan sebagian untuk dirinya sendiri dan menyimpan lebih banyak bahan tingkat tinggi untuk Eva dari simpanan pribadinya. Namun, ia memastikan Eva tidak akan menyadari apapun. Setelah mengisi 39 cincin penyimpanan kelas 5, ia memberikannya kepada Eva, dan Eva dengan senang hati menerimanya. Kau bisa bangkrut jika mendukung metode kultivasi melahapku. Eva tersenyum penuh arti padanya. Es menjawab tanpa ragu sambil menatap iblis anggun di depannya, itu sepadan. Ingat kata-kata itu, kau yang mengatakannya. Eva tersenyum seperti iblis, yang membuat Es agak gelisah. Namun, ia benar-benar tidak peduli dengan sumber daya karena ia selalu bisa mencuri lebih banyak karena ada terlalu banyak orang kaya di dunia ini. Selain itu, Eva tidak akan berdiam diri sambil menempatkannya dalam situasi berbahaya demi keuntungannya sendiri. Dia tahu pasti bahwa dia bukan orang seperti itu. Setelah membersihkan perbendaharaan, Es menatap Eva, dengan jelas mengisyaratkan untuk membuka perbendaharaan lain jika ada. Eva mengamati seluruh perbendaharaan dengan pandangan penuh pertimbangan sebelum berkata, tidak ada lagi lorong tersembunyi, dan ini adalah lantai 20 terakhir. Es tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, ini tidak benar. Aku tidak percaya orang seperti hantu tua itu hanya memiliki kekayaan sebanyak ini. Kami bahkan tidak menemukan pil, ramuan, susunan, formasi, atau bahkan pengetahuan. Eva juga setuju dengan sudut pandang Es, tetapi dia juga punya pemikirannya sendiri tentang masalah ini. Mungkin saja dia sudah kehilangan semua hartanya dan nyaris tidak bisa melarikan diri dengan menara ini. Bukankah kau bilang menara ini hampir runtuh, dan karena bajingan tua itu hanya seberkas jiwa, berarti dia telah bertemu musuh yang mengerikan yang meninggalkannya dalam keadaan seperti anjing mati. Meskipun kau benar, mata Es berbinar tajam, hantu tua itu terlalu licik, dan aku tidak percaya dia tidak meninggalkan jalan keluar dari situasi seperti itu. Dia sama sekali tidak pernah mempercayai roh menara, jadi kemungkinan besar dia tidak pernah meninggalkan harta yang dia butuhkan di tempat yang begitu jelas di mana roh menara dapat dengan mudah menilai mereka. Es tiba-tiba memikirkan sesuatu, panah kompas selalu mengarahkanku ke pintu masuk lantai berikutnya, yang berwarna emas cerah, dan kupikir itu menunjuk ke arah pintu keluar. Tapi setelah aku mendapatkan cermin yang pecah itu, kupikir itu mengarahkanku ke cermin hitam itu. Tapi bagaimana jika ada lebih banyak lagi? Menara ini ternyata berwarna emas cerah. Saat berikutnya, dia mengaktifkan peta takdir langsung untuk menyimpulkan dugaannya. Namun dia tidak terlalu berharap karena panah kompas ini hanya menunjuk pada sesuatu yang berguna baginya, dan dia tidak dapat memikirkan sesuatu yang lebih berguna daripada cermin yang pecah itu. Cermin hitam yang pecah itu benar-benar bernilai harta karun berwarna emas cerah, tetapi sekarang setelah dia tidak menemukan kekayaan iblis bulan yang benar-benar kurang, dia secara alami curiga. Saat peta takdir aktif, mata Es terbelalak heran karena, di dalam peta abu-abu itu, dia melihat dua hal yang mengejutkan. Pertama, titik takdir warna baru, berwarna merah muda yang berkilauan, dan itu berdiri tepat di sampingnya. Jadi, dia dengan mudah menebak bahwa titik takdir merah muda ini mewakili Eva. Terakhir, ada area emas cerah di lantai ini di mana titik kompas emas gelap masih menunjuk, yang membuat kecurigaan Es benar. Benar-benar ada tempat tersembunyi di sini, dan emas cerah juga mewakili masih ada sesuatu yang berguna baginya di sini. Namun dia lebih tertarik pada warna merah muda yang berkilauan. Karena ini terkait dengan Eva, tentu saja dia ingin mengetahuinya terlebih dahulu. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Moira, apa arti warna merah muda ini? Moira menjawab dengan nada yang aneh, warna merah muda melambangkan cinta seseorang terhadap Anda, Tuan. Warna ini juga terbagi menjadi 3 corak, terang, cerah, dan berkilauan, dan corak-corak ini melambangkan 3 jenis cinta yang berbeda. Warna merah muda terang melambangkan cinta yang murni, seperti cinta orang tua, cinta saudara, dan sebagainya. Warna merah muda cerah melambangkan cinta yang membara terhadap lawan jenis, seperti ketertarikan yang mendalam,
pemujaan yang ekstrim, kasih sayang, dan sebagainya. Siapapun dengan corak warna merah muda cerah tidak akan menolak rayuan Anda. Ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa warna merah muda cerah berubah menjadi merah muda berkilauan juga. Terakhir, warna merah muda berkilauan melambangkan cinta sejati. Tidak seorang pun dapat mendefinisikan apa itu cinta sejati, bahkan takdir sekalipun. Cinta sejati tidak dapat diprediksi. Es terdiam ketika mendengar perincian tak terduga tentang titik takdir warna pink ini. Ia tidak pernah mengira peta takdir hidup dapat mengungkapkan sesuatu seperti cinta. Tetap saja, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Eva, yang diam-diam menatapnya dengan mata lembut tanpa mengganggu pikirannya. Ia tidak dapat menahan rasa senang karena Eva ada di dekatnya. Ia tersenyum lembut padanya dan berkata, "Kurasa aku menemukan sesuatu yang menarik." Eva tersenyum cerah, memamerkan pesona jahatnya. "Apa yang kau temukan?" "Harta karun orang mati, kurasa." Es terkekeh dingin dan mulai berjalan menuju tempat titik emas itu berada di peta takdir. Eva tidak bertanya apa-apa dan hanya mengikutinya sambil memeluk lengannya. Mereka akhirnya berhenti di sudut timur tempat ini, dan tidak ada apa-apa selain dinding, tetapi Es dapat dengan mudah melihat panah kompas menunjuk tepat di atas sudut ini. Tetapi meskipun menggunakan penglihatan pencurinya, ia hanya melihat dinding biasa. "Ada sesuatu di balik sudut ini," kata Es kepada Eva. "Kau yakin?" Eva menyipitkan matanya saat melihat ke sudut itu. 100%, aku punya sesuatu yang bisa mengungkapkan harta karun kepadaku. Es mengangguk, penuh percaya diri. Namun, dia tidak mengungkapkan keberadaan Moira, bukan karena dia tidak mempercayainya, tetapi karena asal-usul kompas takdir pencuri abadi terlalu berbahaya untuk diketahui siapapun, sama seperti sistemnya. Eva juga tidak menyelidiki lebih jauh karena dia sepenuhnya mempercayai Es dan menatap sudut itu dengan mata hitam dan merahnya. Tidak ada yang namanya memiliki ruang tersembunyi di sini dalam ingatan yang kudapatkan setelah mewarisi harta karun ini, jadi itu berarti ruang ini secara khusus dibuat oleh bajingan tua itu untuk menyembunyikan harta karun pribadinya. Seperti yang kau katakan, dia bahkan tidak mempercayai roh harta karun itu. Tetapi, apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menghentikanku jika aku ingin mengambil harta karunnya? Eva mencibir dingin, yang membuat Es bingung. "Maksudmu kau punya cara untuk membuka tempat ini?" Es tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan mata berbinar-binar. Ia bahkan tak bisa melihat batasannya, apalagi membukanya, jadi ia agak tak percaya bahwa Eva bisa melakukannya meskipun sama sekali tak memiliki kultivasi. Eva menatapnya dengan pandangan misterius sebelum ia mengungkapkan, "Aku tak bisa membukanya, tapi aku bisa memasukinya asalkan ada ruang di baliknya. Ini juga satu-satunya kemampuan ras yang kubangkitkan setelah sepenuhnya mengasimilasi garis keturunan iblis abisal bayangan." Penasaran, Es bertanya, "Kemampuan ras macam apa?" Eva perlahan melepaskan lengannya dan berjalan menuju sudut sambil berkata, "Kemampuan ras dikenal sebagai nama lain di dunia kultivasi." Ia kemudian meletakkan tangannya di dinding sambil memutar kepalanya dan menatap Es dengan senyum penuh arti. "Itu disebut sifat ilahi. Dan sifat-sifat keilahianku adalah bayangan keilahian." Sebelum Es dapat memahami maksud di balik kata-katanya, matanya terbelalak karena tiba-tiba, tanda-tanda di lengan Eva berkilauan sebelum dia mulai berubah menjadi jasmani dan menghilang dari tempatnya. Es langsung mengaktifkan indera pencuri itu, bahkan indera surgawi, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Eva, seolah-olah dia telah sepenuhnya menghilang dari tempat ini. Tidak hanya itu, dia juga telah menghilang dari deteksi peta takdir, yang bahkan lebih mengerikan karena ini berarti bayangan keilahian ini bahkan berada di level hantu tua dan roh menara itu. Suara bisikan Eva terdengar tepat di samping telinganya, "Apakah kamu masih percaya kamu dapat melawan seseorang dengan sifat keilahian?" Dan lebih dari itu hanya satu. Ekspresi Es menjadi gelap karena dia bahkan tidak merasakannya begitu dekat dengannya, dan rasa takut membuncah di hatinya ketika dia akhirnya mengerti apa yang diwakili oleh kemampuan rasial. Tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya saat dia mendesah, sepertinya aku masih harus belajar banyak." Es kemudian tiba-tiba menoleh ke sisi lain, yang sepenuhnya berlawanan dengan tempat suara Eva berdering. Dia tersenyum pada ruang kosong dan dengan percaya diri berkata, "Tapi aku akan tetap mengatakan kata-kata itu. Selama aku cukup kuat, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk mencuri apa yang aku inginkan. P alpha PD alpha NUE SOM, sedangkan untukmu, istriku yang licik, tipu dayamu tidak ada artinya."
Selama aku fokus, aku bisa merasakan kehadiran cincin kasih sayang. Omong-omong, usaha yang bagus. Sungguh menyebalkan. Suara Eva yang tidak senang terdengar tepat di tempat Es melihat. Es mencoba meraihnya, tetapi yang mengejutkannya, tidak ada apa-apa selain angin. Tetapi dia tahu Eva ada di sana, jadi dia khawatir dengan penemuan mendadak ini. Hehe, jadi bagaimana jika kamu bisa merasakan lokasiku? Kamu tidak bisa menangkap bayangan, kan? Selama aku dalam keadaan bayangan dewa, tidak seorang pun dapat mendeteksi atau menyerangku selama mereka tidak mempunyai sifat ilahi yang lebih kuat daripada aku. Oh, dan yang terpenting, bahkan formasi atau dinding pun tidak dapat menghentikanku untuk melewatinya. Ingat, hanya Divine Trait yang dapat melawan Divine Trait. Jadi, sekarang, aku akan mencari harta karun. Kau bisa tinggal di sini dan bersikap sombong sendirian. Eva mendengus dengan nada sangat sombong dalam suaranya. Es kembali tercengang dan akhirnya memahami kengerian sebenarnya dari Divine Trail, dan ekspresinya agak pucat. Jika apa yang dikatakannya benar, maka aku mungkin akan mendapat masalah jika bertemu seseorang dengan Divine Trail. Terutama Divine Trait seperti Eva. Dia benar-benar tak terkalahkan dalam keadaan Divine Shadow ini. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Divine Trait ini pasti memiliki semacam kekurangan atau kelemahan. Iblis yang berubah-ubah itu akan mengungkapkannya kepadaku. Jika aku menyenangkannya, setelah Eva masuk ke ruang rahasia, Es mengamati peta takdir dengan seksama dengan ekspresi agak khawatir. Namun, peta itu hanya menunjukkan warna emas, tidak ada yang lain. Namun, tak lama setelah Eva masuk ke dalam, warna emas, serta panah kompas, menghilang tanpa jejak, dan panah kompas baru menggantikannya, yang berada di tepi peta yang menunjuk ke arah timur. Hal ini membuat Es mengerutkan kening, tetapi dia tidak panik karena dia masih bisa merasakan Eva baik-baik saja. Dan beberapa saat kemudian, Es tidak bisa menahan senyum lega karena dia bisa merasakan Eva semakin dekat. Setelah itu, Eva muncul tepat di depannya dengan senyum bangga yang memikat, tetapi dia juga agak pucat dan kelelahan. Es segera mendekatinya dan dengan sayang berkata, "Kamu bekerja keras." Tidak, sangat puas diri, bukan? Eva membalas dengan egoisme palsu. Kegembiraan di matanya tidak bisa lebih jelas lagi. Baiklah, aku akui bahwa aku tidak bisa mengalahkan sifat ilahimu, dan aku akan mengandalkanmu mulai sekarang. Es menyerah tanpa daya. Eva terkekeh kegirangan, "Hehe, karena kau begitu tulus, ini hadiahmu." Dia mengarahkan tinjunya ke tangan Es, dan Es menerima benda logam halus saat Eva membuka tinjunya yang terkepal. Itu adalah cincin hitam dengan batu rubi merah tua tertanam di dalamnya, dan mata Es langsung berbinar saat dia menebak cincin apa ini. Eva berkata sambil tersenyum, "Hanya ada sebuah ruangan kecil, dan cincin ini tergeletak di sebuah tiang kecil. Tapi ada banyak jebakan berbahaya di sana. Bajingan tua itu benar-benar paranoid dan picik. Jika bukan karena status bayangan ilahiku, cincin ini akan hancur sebelum ada yang bisa menyentuhnya, bahkan jika seseorang menghindari semua jebakan itu dengan keajaiban. Tapi aku khawatir ada segel pengunci yang sangat rumit pada cincin ini, dan kemungkinan besar itu adalah cincin penyimpanan. Sayangnya, aku tidak bisa melewati kunci pada harta karun ruang penyimpanan karena aku tidak bisa secara fisik memasuki cincin penyimpanan selama itu bukan ruang penyimpanan yang hidup." Es menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Kau sudah melakukan kebaikan besar kepadaku dengan mengambil cincin ini. Serahkan pembukaan cincin ini kepadaku, dan kita akan membagi semuanya secara merata. Bisakah kau benar-benar membukanya?" Eva bertanya dengan ragu. Es hanya tersenyum misterius, dan setelah itu, ia langsung mengirimkan suaranya ke sistem, buka cincin penyimpanan ini. Namun, senyumnya menghilang ketika, "Kau perlu meningkatkan sistem untuk membuka cincin penyimpanan ini dengan poin pencuri. Apakah karena nilainya lebih tinggi dari kelas 9? Es bertanya dengan nada menyesal. Ya, Es hanya bisa menghela nafas setelah mendengar jawaban yang mengiyakan, tetapi dia tidak terlalu khawatir karena ini juga berarti cincin penyimpanan ini mungkin menyimpan banyak harta karun yang jauh di atas tingkatan langit surgawi fana. Jadi, cincin penyimpanan ini akan berguna setelah dia meningkatkan sistemnya. Sayang, sepertinya aku butuh waktu sebelum membukanya, tapi aku bisa membukanya, hanya saja tidak sekarang." Dia kemudian dengan datar memberitahu Eva, yang menatapnya dengan penuh harap.
Terlalu memalukan untuk gagal di depan wanitanya. Dia kehilangan muka. Eva memutar matanya dan menggoda, hanya banyak bicara. Tidak, S membalas dengan marah saat dia menyalahkan sistem atas penghinaan ini. Jadi, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan, kamu tampak pucat. Sepertinya kamu perlu istirahat, dan sekarang juga saatnya aku mengatakan sesuatu kepadamu karena kita harus segera meninggalkan tempat ini. Ekspresi gembira Eva berubah ketika dia menyadari nada muram S dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan ragu. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Sekarang aku bisa menanggung bebanmu. Dia menyatakan dengan percaya diri. S tersenyum kecut dan berkata, sebenarnya tentang itu. Masalahnya, kau tidak bisa muncul di Golden Skywalk sampai kau mencapai Low Comprehension Realm. Mata Eva menyipit tak percaya, tapi kenapa? Apa kau masih menganggapku sebagai beban? S dengan cepat menyangkal dengan tatapan tegas, aku tidak pernah menganggapmu sebagai beban. Tapi ini tentang keselamatanmu. Dengarkan aku dulu sebelum kau mengatakan apapun. Dia kemudian mulai menceritakan tentang apa yang sistem katakan kepadanya tentang natural order, dan bagaimana dia akan berada dalam bahaya jika dia ketahuan olehnya. Eva mendengarkan dengan penuh perhatian dengan ekspresi agak tidak percaya. Tapi dia bisa tahu S tidak berbohong padanya. P Alpha PD Alpha Genue SOM pada akhirnya, dia menatap S dalam-dalam dan berkata, meskipun aku tidak tahu tentang natural order ini, aku tahu tentang hierarki ras abisal. Karena aku memiliki warisan lengkap dari klan iblis abisal bayangan, bahkan anggota klanku tidak akan ragu untuk memurnikanku untuk memperkuat garis keturunan mereka karena aku bukan keturunan intrinsik. Ada juga banyak kegunaan dari garis keturunan abisal yang lengkap, tetapi aku tidak pernah berpikir ada yang namanya natural order yang dapat mengungkapkan identitasku. Tampaknya entitas di belakangmu tidak sesederhana yang kau kira. Dia menyipitkan matanya ke arah S. S tidak menyangkalnya. Kau bisa mengatakan itu, dan itu tidak pernah salah sebelumnya, jadi kau telah tinggal di tempat itu untuk sementara waktu, dan aku yakin tidak akan lama sebelum kau berjalan bebas lagi. Masih ada peluang dengan rumah pencuri itu. Tapi aku tak bisa memberitahunya sekarang karena tak ada tempat lagi. Kalau dia tahu 3 tempat itu sudah diisi 3 wanita, dia bisa mulai berkelahi denganku. S merinding hanya dengan memikirkannya. Eva, di sisi lain, tidak tahu apa yang dipikirkan S, jadi dia mengangguk, baiklah, karena aku akan bersamamu, tidak masalah jika aku tinggal di tempat itu lebih lama. Kau mungkin akan mendapat masalah karena aku jika aku menarik perhatian beberapa entitas yang kuat. S merasa sangat lega ketika Eva setuju tanpa membuatnya kesulitan. Dia menjadi cemas tanpa alasan. Dia kemudian tiba-tiba memikirkan sesuatu ketika dia berkata, lagi pula, kau tidak akan tinggal sendirian di sana. Ada orang lain yang akan menemanimu di sampingku. Eva bertanya dengan mata menyipit, siapa? Apakah ini seorang gadis? S langsung menyangkalnya, tentu saja bukan. Mata Eva langsung tenang ketika dia mendapat jawaban. S kemudian membalikkan tangannya sebelum seekor burung hitam kecil dengan mahkota bulu kecil muncul di tangannya. Saat dia melihat sekeliling dengan mata kecilnya yang seperti permata dan penasaran. Dia adalah Cirrus. Mata Eva langsung berbinar ketika dia melihat lelaki kecil itu. Ini. Kau bisa berbicara, Cirrus. Perkenalkan dirimu. S tersenyum memberi semangat. Sebelumnya, dia memberitahu Cirrus untuk tidak berbicara di depan siapapun kecuali dia yang menyuruhnya, jadi dia tidak akan berbicara kecuali dia mendapat persetujuan S, seperti sekarang. Cirrus kemudian dengan penasaran menatap Eva dan berkata dengan suara manis kekanak-kanakannya, senang bertemu denganmu. Aku Cirrus. Eva tertegun sejenak sebelum dia berseru, binatang ajaib yang bisa berbicara meskipun sekecil dan lemah ini. Garis keturunannya pasti mengerikan. S merasa sangat bangga ketika dia memuji Cirrus karena dia adalah hewan peliharaannya, dan garis keturunannya juga cukup menakutkan. Tidak perlu diragukan lagi. Namun, ketika Cirrus mengoceh, ekspresi S langsung berubah dan kehilangan semua warna. Cirrus dengan enteng bertanya sambil menatap Eva, bro, apakah ini kakak Inter, kakak Freya, kan? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia menghilang. Namun sayang, kerusakannya sudah terjadi. S benar-benar lupa soal bernapas setelah apa yang baru saja diucapkan Cirrus. Ia tidak pernah menyesali apapun sebanyak ini dalam hidupnya sebelum kemudian mengeluarkan burung bodoh itu tanpa persiapan sebelumnya.
Si kecil itu terlalu naif, dan ketika ia mendapat izin untuk berbicara di depan Eva, ia langsung mengiranya sebagai Inter, yang belum pernah ia temui sebelumnya. Namun ia hanya mendengar dari Freya bahwa ia juga anggota kru S untuk menyelamatkan mereka dari kesalahpahaman di masa depan, seperti yang terjadi di masa lalu ketika Freya dan Noah langsung ditekan oleh Cirrus. Namun, siapa yang mengira si kecil itu akan menciptakan situasi seperti itu untuk S, yang selama ini ia hindari. S tentu saja akan menjelaskan kepada Eva tentang rumah pencuri tetapi tidak seperti ini, dan sekarang sudah terlambat. Senyum menawan Eva langsung membeku saat matanya terpaku pada tempat Cirrus menghilang. Ia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke wajah S yang agak pucat sebelum suhu seluruh ruangan mulai turun dengan kecepatan astronomi saat matanya dipenuhi dengan niat membunuh, terkunci pada S. Dia hanya mengucapkan 3 kata dengan nada dingin yang tak terbantahkan, bahwa dia keluar. S hanya punya satu pikiran saat ini, aku benar-benar mati. Dia dengan cepat mencoba menyelamatkan situasi. Sayang, biar ku jelaskan ini bukan seperti yang kau pikirkan. Kalau begitu mari kita dengarkan Cirrus. Jika tidak ada yang salah, kau seharusnya takut, kan? Tapi dari tindakanmu, aku mulai punya ide yang salah. Tiba-tiba Eva tersenyum, yang sama sekali tidak seperti senyum lembutnya tetapi senyum iblis yang akan menyiksa seseorang. S tidak bergeming karena dia tahu keadaan akan menjadi lebih buruk jika pria bodoh itu berbicara tentang sesuatu yang tidak dia mengerti. Jadi, dia dengan cepat menggunakan setiap keterampilan yang dimilikinya dan berkata, biar ku jelaskan dulu, dan kau dapat menyesuaikannya dengan Cirrus sebanyak yang kau inginkan. Aku tidak akan menghentikannya. Aku tidak pernah tidak setia padamu saat kau tidur, dan cincin itu adalah buktinya. Eva menyipitkan matanya saat ekspresi dinginnya agak melunak, terutama saat S menyebutkan cincin kasih sayang. Ini benar-benar bukti kuat bahwa dia benar-benar mencintainya. Jadi, dia memberinya kesempatan, aku akan memberimu kesempatan, tetapi jika kamu menyembunyikan sesuatu, jangan pernah berpikir untuk menyentuhku atau berbicara padaku. S langsung gembira, seolah-olah dia mendapat tali penyelamat lain, dan untuk pertama kalinya, dia senang Eva membentuk cincin itu meskipun ada bahaya yang terlibat di dalamnya. Aku ingin memberitahumu tentang ini dengan cara yang lebih tepat dan tidak berniat menyembunyikannya sejak awal. Tetapi karena keadaan sudah meningkat seperti ini, mungkin yang terbaik adalah aku menjelaskan semuanya kepadamu dari awal dan tempat macam apa yang pernah aku kunjungi dalam 15 tahun ini saat kamu tertidur. Kalian bisa menilai sendiri bahwa apa yang kulakukan dan untuk apa yang kulakukan murni untuk mempertahankan hidupku sekaligus mencapai tujuanku yang membawaku ke tempat ini. S mendesah sebelum melambaikan lengan bajunya, dan sebuah sofa besar dengan meja giok dan 2 gelas anggur muncul di depan mereka. Silakan duduk, mungkin butuh waktu untuk menjelaskan semuanya, jadi sebaiknya kita bersenang-senang saja. Katanya, dan tanpa menunggu jawaban Eva, dia duduk di samping sementara botol penyimpanan berisi anggur kualitas terbaik muncul di tangannya saat dia mengisi 2 gelas. Eva menyipitkan matanya saat matanya terpaku pada S. Dia ingin melihat kebohongannya tetapi belum mendeteksi apapun. Jadi, dia merasa agak yakin dengan kata-katanya dan duduk di sudut lain sofa sambil berkata dengan dingin, lebih baik kau tidak berpikir untuk membuatku mabuk dan kemudian menipuku. Aku tidak akan pernah. S buru-buru menolaknya saat dia menawarkan segelas anggur berwarna merah delima. Eva dengan anggun menerimanya, tetapi tatapannya yang cermat tidak pernah meninggalkan S. Sekarang, mulailah berbicara. S mengangguk sebelum memikirkan sesuatu lalu meletakkan tangannya di atas meja, dan sesaat kemudian, Cirrus muncul lagi. Hei, kenapa kau menyuruhku kembali? Cirrus langsung merengek. S menatapnya tajam dan berkata, dasar bocah bodoh, sebaiknya kau dengarkan cerita kakakmu dan gunakan akal sehatmu, atau suatu hari nanti kau bisa membuatku terbunuh. Eva juga terkejut saat melihat S mengalahkan Cirrus tanpa mengatakan apapun padanya. Kenapa aku harus membuatmu terbunuh? Aku akan membakar semua yang ingin menyakitimu. Cirrus langsung menyatakan. S kemudian menatap Eva dan berkata dalam benaknya, lihat ini. Dia seperti anak berusia 2 tahun yang bahkan tidak tahu akal sehat dan hanya ingin membakar seluruh dunia. Mengenai kenapa aku mengalahkannya, bahkan dia tidak tahu dari mana, kakak perempuannya, berasal atau hubungan seperti apa yang mereka miliki denganku. Aku bahkan bisa memastikannya sekarang. S kemudian menatap Cirrus dan menunjuk Eva, dan berkata, si bocah cilik, ini bukan Inter tapi Eva, dan dia adalah istriku.
Mata mungil Cirus langsung membelalak saat mendengarnya dan menatap Eva, yang sekarang menatapnya dengan pandangan lembut. Dia istrimu, serunya sebelum dia menjadi bingung. Bro, apa itu istri? Apakah dia seperti sahabat atau sahabat sejati? Tanyanya polos. Mata Eva membelalak sedikit karena itu hanya mengonfirmasi pernyataan S. Cirus benar-benar seperti anak kecil yang bahkan tidak tahu perbedaan antara sahabat dan istri. Rasa dingin di matanya menghilang setengahnya, tetapi ini tidak berarti S lepas dari tanggung jawab karena sahabat bisa memiliki banyak arti, dan Cirus tentu saja juga tidak tahu tentang hal itu. Tetap saja, S bukanlah orang yang membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja dan dengan cepat berkata, mulai sekarang, kau akan belajar dengan kakakmu Eva, dan dia akan tinggal bersamamu di rumah kita untuk beberapa waktu. Kau harus menghormatinya. Cirus langsung senang dan bertanya dengan tidak percaya, benarkah? S kemudian menatap Eva dengan senyum penuh arti. Eva kemudian menatap Cirus dengan lembut. Dia tidak lagi marah atau bermusuhan terhadap burung kecil yang naif itu. Dia menjawab dengan lembut, aku akan mengajarimu segalanya, tetapi kau harus memberitahuku tentang kakakmu tanpa menyembunyikan apapun, terutama kakakmu yang lain. Cirus setuju tanpa ragu, baiklah. S melirik si kecil karena dia bahkan tidak meminta pendapatnya dan bahkan ingin memarahinya melalui transmisi pikirannya tetapi tidak melakukannya karena itu tidak penting lagi. Sekarang setelah semua ini selesai, aku akan menceritakan bagaimana aku bertemu dengan Noah, Freya, dan Inter. Aku harus mulai dari bagaimana aku diteleportasi ke benua iblis terlebih dahulu. S kemudian mulai menceritakan kepada Eva dari awal, setelah dia disegel, dari perjalanannya ke tanah level rendah hingga tanah level menengah, kebangkitan pencuri langit. Pertemuannya yang hampir merenggut nyawa dengan Gordon di Gunung Harta Karun, lalu bagaimana dia berteleportasi secara acak ke benua iblis dan bertemu dengan Noah. S tentu saja menghilangkan bagian tentang sistem dan menggantinya dengan dewa misterius di belakangnya dan menjadikannya penjahat yang memaksanya untuk mendirikan rumah pencuri. Dia juga tidak memberitahu Eva tentang bagian di mana dia sendiri ingin merekrut burung beo Mahatau ke rumah pencuri dan hanya mengungkapkan bagaimana Freya adalah orang yang memiliki niat jahat dan dia tidak punya pilihan selain menipunya untuk masuk ke rumah pencuri juga. Terakhir, bagian tentang Inter dan pasukan mayat benar-benar kebetulan yang besar. Setelah itu, dia mengungkapkan petualangannya di benua iblis dan hampir menghancurkan seluruh reputasi mereka dengan pencurian pagoda harta karun iblis kehidupan, pencurian lelang iblis kehidupan, dan semua jalan menuju pencurian terbesar terakhirnya di kuil iblis. Waktu tampaknya berlalu dengan sangat cepat sementara S mengingat kembali kenangan 15 tahun terakhirnya. Bahkan dia agak tidak percaya bahwa dia telah melakukan semua itu dengan kekuatannya yang sedikit sementara dia tanpa sadar mulai minum dari botol penyimpanan. Dia mendapat perasaan lega dan damai yang aneh saat dia memberitahu Eva dan Cirus tentang petualangannya. Itu adalah pengalaman yang sama sekali baru baginya untuk tidak selalu gelisah dan berbohong kepada orang lain tentang dirinya sendiri. Mungkin, menjadi buku terbuka bukanlah hal yang buruk sama sekali, terutama terhadap orang yang dicintainya dan orang-orang yang dia percayai. Ini adalah pelajaran yang tidak akan pernah bisa dicuri dari ingatan siapapun. Itu adalah perasaan dan pengalaman yang harus dilalui sendiri. Petik 2. Kurasa keributan yang disebabkan oleh terobosanku itu membawa iblis raksasa dari keluarga kekaisaran ke ekorku, dan dia punya semacam perangkat yang bisa melacak teleportasi luar angkasa. S tersenyum pada Eva, yang benar-benar luar biasa dalam ceritanya seperti seorang gadis kecil, sementara Cirus juga mendengarkan dengan ekspresi menggemaskan yang parah. Dia terlalu kuat, mungkin di puncak alam kesadaran hukum. Aku tidak punya pilihan selain memasuki robekan ruang angkasa dan kemudian, Tuhan, kembali menyelamatkan hidupku dengan mengirimku ke tempat ini di mana aku menemukan menara iblis kerajaan ini dan sisanya yang cukup kau kenal. Namun, sebelum robekan ruang angkasa itu lenyap, iblis itu memberitahuku sesuatu. Ekspresi S berubah dingin ketika dia mengingat kata-kata terakhir leluhur iblis. Di sisi lain, keraguan apapun yang dimiliki Eva tentang S telah lama lenyap, dan yang tersisa adalah kelembutan, pemujaan, kekaguman, dan penyesalan karena tidak bersamanya ketika dia mengalami hal-hal gila itu. Eva tidak bisa tidak memperhatikan ekspresi suramnya dan bertanya, apa yang dia katakan padamu? S mendesah sedih dan mengungkapkan, ini tentang Alina. Dia ditangkap, mungkin saat dia mencariku di kota bunga sungai. Eva tahu tentang Alina, saudara perempuannya yang hilang,
dan dia sudah menceritakan latar belakangnya yang sebenarnya sebagai seorang pemburu sebelum dia menyegel Eva. Saat itu, dia menjelaskan bahwa dia ingin menemukannya apapun yang terjadi. Eva tercengang saat mendengar tentang saudara perempuannya yang misterius dan kembali mencarinya. Sejujurnya, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Alina. Dan tidak ingin dia mencarinya karena Alina mungkin telah meninggalkannya untuk selamanya dan tidak lagi peduli padanya setelah kembali ke benua darah. Bagaimanapun, dia hanyalah manusia biasa saat itu ketika dia dibawa pergi oleh kakeknya, dan cara mereka berdua pergi, cukup jelas bahwa Es hanyalah setitik debu di mata mereka, setidaknya di mata pemburu tua itu. Namun, Es bersikeras untuk menemuinya setidaknya untuk terakhir kalinya sebelum menjelaskan semuanya dan mengucapkan selamat tinggal dengan benar saat itu. Namun, sekarang setelah Alina mencarinya atas kemauannya sendiri dan latar belakangnya juga cukup mulia, cukup jelas bahwa dia peduli padanya dia meskipun tidak tahu tentang transformasinya. Sekarang dia ditangkap oleh salah satu tokoh paling berpengaruh di Golden Skywalk hanya karena dia kembali mencari Es. Ini mengubah kesan Eva tentang Alina, dan dari ekspresinya yang serius, dia tahu dia tidak akan berhenti sampai dia menyelamatkannya, bahkan jika dia menghalangi jalannya. Dengan bibir mengerut, dia berkata, "Kau tahu itu jebakan besar, dan mungkin tidak hanya si penghancur mimpi ini yang menunggumu. Iblis itu akan ada di sana. Itu sudah ada sejak kau mengambil benda paling suci mereka. Dan siapa tahu apa yang telah diceritakan oleh penguasa kota palsu atau kloningannya tentangmu. Mereka masih tidak tahu apakah kau peduli padanya atau tidak, tetapi begitu mereka tahu kau peduli padanya, mereka tidak akan ragu untuk melakukan hal-hal yang lebih berlebihan padanya untuk menarik perhatianmu." Ekspresi Es menjadi gelap karena bahkan dia tahu tentang ini, "Jadi, apakah kau ingin aku menyerah padanya dan melihatnya mati?" Dia menyipitkan matanya saat menatap Eva. Dia mungkin bertindak sesuai waktu terhadapnya dan dapat menahan kejenakaan dan tuntutannya karena dia tidak ingin membuatnya tidak bahagia atau patah hati. Tetapi dia tidak akan mundur dari ini bahkan jika Eva mengancamnya dengan dirinya sendiri. Dia punya banyak cara untuk membuatnya menyerah pada yang satu ini. Dia hanya tidak ingin menggunakannya karena itu akan membuatnya kesal terhadap Alina atau bahkan membencinya. Eva menggigit bibirnya ketika dia melihat betapa seriusnya ekspresinya. Jadi dia dengan cepat menyerah pada pikiran untuk menghentikannya dengan cara apapun yang diperlukan. Meskipun dia keras kepala dan terlalu protektif terhadap Es, dia juga tahu di mana letak batasnya. Karena dia jujur padanya dengan menceritakan semuanya saat dia bisa menegurnya dengan mempertanyakan kepercayaannya padanya, dia tidak mungkin bersikap tidak masuk akal, atau dia mungkin kehilangan tempat ini di hatinya dan tidak akan pernah menerima perlakuan seperti itu lagi. Dan dia tidak takut apapun kecuali kehilangan dukungannya di bawah langit dan bumi. Dia akan kehilangan alasan untuk hidup jika itu terjadi. Jadi, dia menggigit bibirnya dan menggelengkan kepalanya, "Menurutmu aku ini wanita seperti apa? Sebagai istri dan sahabatmu, aku juga akan mendukungmu selama itu membuatmu bahagia." Ekspresi tegas Es langsung hancur saat dia melihat ekspresi Eva yang tidak wajar. Pasti butuh seluruh tekadnya untuk mengatakan kata-kata itu sementara dia jelas tidak menginginkannya. Setidaknya, itu membuktikan bahwa dia benar-benar peduli dengan perasaanku. Dia merasakan kehangatan di hatinya, menatap iblis yang cemberut itu. Dia meletakkan botol anggur dan mendekatinya sebelum dia memeluknya. Eva berpura-pura berjuang terlebih dahulu sebelum dia mengelus dadanya. "Jangan khawatir, aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku karena itu berarti mempertaruhkan nyawamu juga. Percayalah padaku," kata Es lembut sambil membelai rambut panjang halus Eva. Eva bergumam saat kebahagiaan bersemi di hatinya, dan dia merasa lebih tenang setelah Es mengucapkan kata-kata itu dan berpelukan dengannya. Bro, aku masih tidak mengerti satu hal. Cirrus, yang benar-benar tahu cara merusak momen, berbicara dengan enteng." Eva sedikit gemetar sebelum dia melepaskan pelukannya dengan wajah memerah. Dia hampir lupa bahwa seorang anak kecil sedang memperhatikan mereka, belum lagi dia adalah burung naif dengan mulut yang longgar. Tidak peduli seberapa beraninya dia hanya berani di depan Es. Es juga bingung saat melihat Cirrus dan menahan keinginan untuk menutup mulut kecil itu selamanya. Tetap saja, dia tidak mungkin bersikap tidak masuk akal karena itu bukan salah Cirrus. Dia berkata dengan kaku, "Apa yang tidak kau mengerti?" Cirrus sama sekali mengabaikan ekspresi malu Eva dan tatapan jengkel Es dan bertanya dengan penuh keseriusan, "Dia adalah kakak perempuan Eva, kan?"
Lalu di mana kakak perempuan Inter? Telinga Eva juga menegang saat mendengar pertanyaan ini, dan seperti elang, matanya berubah tajam. S dengan kesal menjawab, aku sudah mengirimnya dalam misi untuk pergi ke benua angin biru setelah dia mengumpulkan informasi tentang Alina untukku. Dia tampak cukup cakap. Lalu, di mana dua lainnya? Eva bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi cahaya berbahaya tersembunyi jauh di dalam ekspresi penasarannya. Dia tahu bagaimana ketiga wanita itu bisa masuk ke rumah pencuri es. Mereka benar-benar ada di sana karena es tidak bisa menangani mereka saat itu, dan hidupnya dalam bahaya, jadi dia harus menipu mereka semua ke rumah pencuri. Dalam arti tertentu, mereka semua diuntungkan setelah memasuki rumah pencuri, dan sekarang mereka melahap es, setidaknya di matanya, yang sama sekali tidak cocok dengannya. Es tersenyum kecut karena dia ingin menghindari pertanyaan ini, tetapi karena dia jujur, dia mungkin sebaiknya mengakhirinya karena Eva mendengarkan dengan sabar. Rumah pencuri memiliki ruang khusus untuk para anggotanya, dan ruang itu juga di bawah kendaliku, jadi Noah dan Freya masih berada di dalam ruang mereka masing-masing untuk berkultivasi sementara Inter tidak bisa masuk sampai dia bertemu denganku. Mata Eva langsung menjadi dingin ketika mendengarnya, dan dia langsung memarahi, dan kapan kau akan menyebutkan hal sepenting itu kepadaku? Aku baru saja melakukannya, S berkata dengan tenang tanpa ada perubahan ekspresi. Tetapi kau melakukannya setelah Cirus diinterogasi. Eva membalas, sama sekali tidak yakin. Dia kebetulan bertanya kapan aku akan memberitahumu. Ekspresi S tetap alami tanpa sedikit pun tanda panik. Bagaimana dia bisa tahu kebohongannya jika dia tidak menginginkannya? Lagi pula, dia tidak berbohong karena dia sudah mengatakannya, dan dia sekarang benar-benar merasa tenang setelah dia jujur padanya. Eva tidak merasa curiga lagi padanya, jadi dia akhirnya merasa tenang ketika dia pikir dia telah bereaksi berlebihan. Namun matanya tiba-tiba menyipit saat dia bertanya, lalu mengapa kamu tidak mengizinkanku bergabung dengan rumah pencuri? Dia cukup tertarik dengan rumah pencuri ini setelah dia mendengar keuntungannya, terutama ketika dia mendengar bagaimana dia bisa meningkatkan garis keturunannya lebih jauh melalui rumah itu. Namun alasan terbesar dia ingin menyusup ke rumah pencuri adalah ketiga wanita itu. S tersenyum pahit sambil berkata, semua tempat sudah terisi. Dia langsung merasakan suhu turun saat mengucapkan kata-kata itu, dan dia dengan cepat menjelaskan, itu tidak permanen. Percayalah, aku perlu melakukan misi untuk menambah tempat masuk, atau aku sudah mengundangmu masuk. Eva menatapnya dengan tatapan penuh keraguan, tetapi dia tampaknya tidak berbohong. Namun, sebelum dia bisa tenang, Cirus, yang sedang memikirkan sesuatu dengan ekspresi serius, akhirnya berbicara dengan mata terbelalak. Saat dia akhirnya menemukan sesuatu, bro, lalu siapa Big Sister yang kamu kirim ke kotak hitam beberapa hari yang lalu, apakah itu musuh?